Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Floriana. Anak-anak, hari ini Ibu mengajak kita semua untuk belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Namun sebelumnya, Ibu mengajak anak-anak untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa dan ikuti doa yang Ibu sudah siapkan ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkaulah Allah yang sungguh baik, yang telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupa-Mu sendiri. Kami bersyukur atas semuanya itu. Kami bersyukur untuk kesempatan belajar hari ini. Bantulah kami agar kami mampu memahami pelajaran hari ini. Bantulah kami agar kami mampu menjadi manusia yang baik, yang selalu melakukan hal-hal baik dalam perilaku hidup sehari-hari, dalam hubungan dengan sesama di sekitar kami. Ajarilah kami untuk tahu bersyukur dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan-Mu di bumi ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar materi ketika Allah bercermin atau perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui pengamatan gambar, anak-anak dapat menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia perempuan dan laki-laki dengan ciri fisiknya masing-masing. Yang kedua, melalui membaca teks kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, anak-anak mampu menjelaskan apa makna atau arti manusia sebagai citra Allah dan apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Yang ketiga, anak-anakku, melalui pendalaman materi tentang manusia sebagai citra Allah, anak-anak mampu melihat keunggulan atau apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di bumi ini. Yang keempat, melalui permenungan tentang penciptaan manusia sebagai citra Allah, anak-anak dapat merumuskan doa syukur atas dirinya yang diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Anak-anakku yang hebat, mari Ibu ajak kita untuk mengamati gambar berikut ini. Ada gambar anak laki-laki dan ada gambar anak perempuan. Juga ada gambar sekelompok anak-anak laki-laki dan perempuan. Sekarang Ibu mengajak kita setelah mengamati gambar tadi, Ibu mau bertanya kepada anak-anak, apa saja perbedaan ciri fisik laki-laki dan perempuan? Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak. Laki-laki memiliki kumis. Laki-laki memiliki jakun. Laki-laki tubuhnya berotot atau kekar. Semua ini terjadi ketika tumbuh dewasa. Ciri fisik perempuan yaitu kulitnya lebih halus, suaranya juga cenderung halus, dan secara kodrati yang datang dari Allah, perempuan bisa mengandung. Baiklah anak-anak,
Untuk mengetahui bagaimana cara Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, mari Ibu mengajak kita semua untuk membaca teks kitab suci berikut ini dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Pada ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Pada kitab Kejadian bab 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian bab 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Setelah kita mengamati gambar dan juga membaca teks kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Anak-anakku, mari kita mendalami materi berikut ini. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Yakni manusia memiliki kemampuan berpikir dan berkehendak atau memiliki kebebasan. Dengan daya ciptanya, manusia mampu menciptakan hal-hal yang baru. Dengan kehendaknya, manusia tidak terikat dengan lingkungan dan alam sekitar. Dengan daya ciptanya, manusia dapat melakukan segala sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Misalnya, manusia bisa menciptakan alat-alat komunikasi. Manusia bisa mendesain sebuah bangunan megah atau membangun sebuah rumah dan sebagainya. Dengan kehendak dan kebebasannya, manusia bisa mengatur perilakunya sendiri yang tidak terikat dengan musim dan tanda-tanda alam. Selain daya cipta dan karsa, manusia sebagai citra Allah diharapkan untuk menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah melalui perbuatan-perbuatannya sehari-hari. Sebagai gambar dan rupa Allah, berarti manusia berperilaku seperti Allah yang baik. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas binatang merayap di bumi. Itu juga yang menjadi tugas manusia berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Menjadi pertanyaan kita, apa saja perbedaan manusia atau keunggulan-keunggulan manusia dengan makhluk lain di bumi ini? Yang menjadi keunggulan manusia dengan ciptaan lain di bumi ini adalah: yang pertama, manusia memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Itulah yang menjadi kemiripan manusia dengan Allah. Manusia sebagai citra Allah berarti
manusia mirip dengan Allah dan manusia berperilaku seperti Allah yang baik. Allah menciptakan manusia yang disebut amat baik. Anak-anakku sekalian, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut citranya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Yang kedua, apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Tugas yang diberikan Allah kepada manusia adalah berkembang biak, beranak cucu, dan bertanggung jawab untuk mengolah atau merawat alam yang sudah dipercayakan Allah kepada manusia. Yang ketiga, manusia sebagai citra Allah memiliki 3 keunggulan, yaitu yang pertama, daya cipta, rasa, dan karsa. Daya cipta artinya kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru melalui pikirannya. Misalnya, seseorang bisa berpikir untuk mendesain sebuah gedung yang megah. Manusia bisa berpikir dan melakukan sesuatu, misalnya menciptakan robot. Manusia bisa melukis sebuah pemandangan yang indah. Yang kedua, rasa. Manusia memiliki rasa. Misalnya, dia punya perasaan sedih, punya perasaan bahagia. Contohnya, ketika melihat seseorang yang susah atau mengalami kesulitan hidupnya, ia memiliki rasa iba untuk membantu atau menolong. Yang ketiga, manusia memiliki karsa tadi, artinya manusia juga memiliki keinginan-keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan, anak-anak memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Cita-cita untuk menjadi seorang dokter, cita-cita menjadi tentara, menjadi polisi, dan sebagainya. Yang terakhir, anak-anak, pada pembelajaran hari ini, manusia sebagai citra Allah berarti manusia mirip dengan Allah dan manusia berperilaku seperti Allah yang maha baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan anak-anak menyelesaikan tugas berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa makna atau arti manusia sebagai citra Allah. Yang kedua, jelaskan apa yang membedakan atau apa keunggulan manusia dengan ciptaan lainnya. Yang ketiga, apa saja tugas yang diberikan Allah kepada manusia sebagai citra Allah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dan untuk penilaian keterampilan, anak-anak Ibu minta untuk menyusun doa syukur yang mengungkapkan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai anak perempuan atau laki-laki seturut citranya. Halo anak-anakku, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiklah Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa melalui Mazmur bab 8 ayat 2 sampai 10. Mari kita ikuti doa dari Mazmur bab 8 ayat 1 sampai 10 berikut ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami,
Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkukkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan rahmat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.